penjualan kios gigi di bulan apa itu Desember Januari itu. 2 bulan itu saya agak pas Natal malah pas Natal itu agak repot untuk packing dan lain-lain. Ya, pandemi mempengaruhi penjualan, mempengaruhi semangat kerja tapi ya itu tadi apa, karena kios gigi itu online jadinya ya melebur lah dengan situasinya, masih bisa berjalan gitu. Oke, menarik. Oke, thank you Mas Gigi sharingnya. Sama-sama. Kalau Mbak Dea nih, pengen tahu pas itu belajar bikin kue itu berapa lama ya? Kira-kira kursusnya sih mungkin setahunan lah. Kursusnya setahunan? Saya kursus itu kan sebenarnya nggak mau ke arah bisnis. Sebenarnya saya cuma iseng aja kursus, ngisi waktu, sembari ya buat bekal besoknya gitu kan. Nggak mau tujuan untuk bisnis. Jadi ketika saya memulai bikin roti dikenal orang ngicipin itu pun dengan alat yang minimalis, oven yang masih gitu, terus resep juga masih yang standar banget. Sebenarnya nggak ada keahlian khusus gitu loh. Sampai detik ini pun saya masih belajar gitu loh. Nggak dibilang hebat, nggak juga, masih belajar sama. Gitu. Oh gitu. Berarti ini awal bisnisnya tuh mulainya dari tahun berapa Mbak Dea? Home industrinya. Home industrinya. Maksudnya keliling itu tadi kan mulainya? Iya, berarti dari door to door itu ya sampai sekarang ya? Ya, kalau door to door itu saya 2010 ya mungkin. 2010 sampai 2014 lah. Udah lama saya banget. Nikah 2014 akhir. Buka toko itu 2015 tengahan. Mulai mencoba buka toko. Sampai sekarang masih buka toko. Saya juga sama dengan Mas Gigi, ngerjain semua sendiri juga masih bisa dikerjakan sendiri semua. Walaupun buka toko juga masih usahain sendiri berdua dengan suami sih. Gitu. Mbak Dea ada toko online-nya nggak? Kayak IG atau medsos? IG ada, Delvita Cake _bakery. Kalau untuk tokonya ada juga di Jalan Parangtritis 68, Jogja. Teman-teman kalau misalnya belajar kue sama Mbak Dea, nanti Mbak Dea sharing. Siap. Mas Gigi juga ya, kalau teman-teman tertarik sama clothing-nya, di follow aja IG-nya. IG-nya apa Mas Gigi? Kios Gigi. Kios Gigi. Ada di IG Kios Gigi, ada di Twitter-nya juga Kios Gigi. Lalu di Tokopedia Kios Gigi. Tokopedia. Udah datang langsung ke toko dapat diskon besar ya nggak Mas Gigi? Biasanya saya selalu ini ngasih gratis ongkir. Gitu. Oh, oke. Mas Gigi. Asik tuh gratis ongkir. Nah, iya asik gratis ongkir. Mas Gigi, Mbak Dea bisa kasih saran nggak buat teman-teman? Kan teman-teman di sini mungkin rata-rata masih kuliah. Terus mungkin mereka juga bimbang antara ngurusin bisnisnya atau mau mulai bisnis tapi masih kuliah gitu. Mungkin Mas Gigi, Mbak Dea bisa kasih saran buat teman-teman biar keduanya itu tetap jalan gitu lah. Kalau saya sih bilang mulailah dari yang ada. Jadi nggak harus kita punya modal gede dulu istilahnya gitu kan. Kayak maksudnya mulai aja dari seadanya kita saat ini pengennya apa, passionnya di mana, sukanya ngapain ya kan. Ya bener ya Mas Gigi ya. Kayak Mas Gigi sukanya desain ya kan. Berawal dari sukanya ngapain gitu. Berawal dari kecil, dari jual satu aja itu sudah membuka jalan untuk bisa jadi usahawan kok gitu. Ya betul.
mulai dari yang ada ini saya setuju ini sama Mbak Dea. Mulai dari apa yang kita punya tapi dioptimalkan gitu. Yes. Saya kalau suruh ngasih saran kayak motivator kayaknya nggak bisa. Tapi ya sama Mas Gigi. yang ada aja. Maksudnya itu biar kita nggak langsung berpikir soal berpikir yang besar-besar gitu ya, yang Ya, betul. kadang bikin sulit gitu ya. Yang deket-deket aja dulu. Kita punya komputer ya dimanfaatin untuk ya. Desain, punya mixer tadi Mbak Dea ya buat bikin kue. Dari yang kita punya tapi kita optimalkan. Jadi saya punya jejaring, saya punya teman-teman, akhirnya saya optimalkan itu untuk usaha saya. Memanfaatkan teman, tapi dimanfaatkan dengan bagus, dengan baik, bukan memanfaatkan yang ini ya negatif ya. Luar biasa. Menarik. Definisi simbiosis mutualisme. Nah. Pasti pas Mas Gigi baik Mbak Dea itu kan melakukan bisnis pasti ada pahitnya, ada manisnya. Mungkin keadaan paling pahit itu kayak gimana sih pas posisinya Mas Gigi, Mbak Dea? Sampai pernah pikiran udahlah aku nyerah aja gitu atau kapok gitu? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman juga. Pikiran nyerah sering. Udah nggak ini lagi lah jadi pikiran nyerah itu sering datang, tapi saya sering bawa dalam doa aja, dan Tuhan berkenannya kok selalu saya diberinya kok suruh bertahan. Bertahan dengan yang ada, sabar jalanin dulu gitu kan. Ya terjeleknya sih ya itu sih boring, kadang bosen, kesehariannya sama kan, bikin roti itu kan kadang bikin bosen juga ada gitu. Cuman ya menyingkirkannya gimana ya, berdoa dan ini sih lebih pasrah aja lah. Kadang saya kalau udah boring ya sudahlah, tak pasrahkan aja. Gitu. Mas Gigi gimana Mas Gigi? Iya, kalau Mas Gigi gimana tuh? Apa tadi Vel? Waduh, nggak konsen nih. Ini lagi ngurusin orderan ini kayaknya. Ini toh maksudnya yang spesifik itu tadi. Jadi pas selama Mas Gigi mulai usaha ini, Mas Gigi pernah nggak ngerasa paling down atau merasa terpuruk lah istilahnya? Terus buat bangkit lagi itu gimana? Ya saat ini down. Enggak. Itu kalau saya sendiri masih fluktuatif ya, masih kalau soal penjualan, soal profitnya itu kan masih fluktuatif, tapi ya sering juga kayak Mbak Dia itu kepikiran untuk ini loh, kenapa nggak PNS saja ini. Ya ini tapi udah sejauh ini gitu loh. Udah sejauh ini kenapa nanti berhenti gitu kan, sayang banget itu yang harus terus dikembangkan, justru malah ke belakang ya Mas. Itu justru jadi refleksi saya, jadi apa yang harus dikembangin lagi, apa yang harus karena selalu masih cari-cari ya, selalu belajar ya, cari-cari. Kadang pasti ada aja yang padahal cuma ya desain simple gitu, katakanlah ya saya bikin desain simple kata-kata gitu, tapi kan ya ada aja yang tintanya agak ini, tinta sablonnya agak ini, yang sablonannya kok agak ngelupas gitu. Pasti ada aja yang bikin kita jadi down atau apa ini, tapi ya tinggal tidur aja, besok bangun tidur udah fresh lagi, mulai lagi.
tinggal doa ke Janti Ningsi, ditinggal ke Janti Iya benar Ningsi, itu. itu juga. Saya pun juga sering mengalami gagal bikin roti, juga udah pernah mengalami pesenannya pas ada banyak gagal, itu juga udah pernah saya jalani. Pengen nangis rasanya memang, tapi ya gimana ya, homemade ya, soalnya roti saya juga homemade, ya sudahlah gitu, pulang gitu aja udah. Kalau saya selalu selalu siap dikomplain. Saya tuh siap. Ya, sama. Saya selalu. Karena itu. Betul. Saya mengapa sering merasa down, sering merasa kurang ini ya apa? Ada yang kurang gitu ya itu. Itu justru bikin jadi semangat gitulah ya. Bikin jadi apa yang harus diperbaikin, apa yang bisa bikin pelanggan itu jadi ini lagi gitu. Nah, itu yang maka saya selalu siap dikomplain, selalu siap mengganti rugi, dan selalu siap minta maaf, dan pokoknya yang utama memang pelanggannya harus puas dulu. Gitu. Nah, aku mau sharing nih, Mas. Kan Boleh. Aku tuh pernah buat usaha. Cuman yang kurasakan sekarang tuh kayak aku mulai bingung memprioritaskan antara usahaku atau kuliahku. Mungkin Mas Kiki, Mbak Dea ada tanggapan nggak buat kasus kayak gitu? Karena aku kayak mulai ngerasa, uangnya banyak nih gitu, kayak kuliah udah mulai males gitu. Mungkin Mbak Dea sama Mas Kiki bisa ngasih saran. Ini susah sih bagi orang yang kuliahnya. Mbak Dea aja coba. Tuh, Mas Gigi boleh nggak pendapat dulu? Nanti saya habis itu. Oh iya. Saya nanti tak boboni aja. Ini pilihan sebenarnya kalau memang kalau kita ini tanggapannya bisa macam-macam. Pertama kalau memang niatnya kuliah, lalu orang tua juga pengennya kita kuliah, lalu kita juga nyaman dengan kuliah, udah ini belajar dan memang itu tanggung jawab kita, ya kuliah lah yang paling penting ya. Saya meski saya bukan orang yang kuliahnya sangat ini lurus-lurus saja, tapi kalau diminta memberi saran bagi teman-teman yang kuliah atau berbisnis gitu loh katakanlah, atau berusaha gitu ya itu pilihan yang harus penuh dengan tanggung jawab. Kalau memang tanggung jawab utamanya kuliah ya kuliah. Kalau memang kuliahnya sudah enggak ini ya bisnis. Kalau memang itu ini ya, tapi kalau ada tanggung jawab dari orang tua, dari ini minta untuk kuliah ya kuliah diselesaikan dulu. Nanti baru usahanya setelah itu. Kalau saya begitu. Oke, kalau Mbak Dea gimana tuh menanggapinya? Boleh saya tanya dulu. Axel bisnisnya apa, kuliahnya apa? Aku kuliahnya di prodinya manajemen. Kalau bisnisnya sekarang karena ikan beta. Jadi aku sekarang jualan ikan cupang gitu kan. Soalnya pas pandemi itu lagi hits. Jadi wah, aku pikir cuan nih duit nih. Nah, ya udah ternyata pas kayak penjualan ikan tuh juga jalan, terus kuliah jalan, aku kayak mulai bingung, terus mulai resah, apalagi sekarang udah mulai skripsi kan, gitu. Jadi kayak lebih berat untuk memilih lah. Oke, manajemen ya. Berarti dalam usahanya butuh manajemen juga kan? Betul, sayangnya tidak teraplikasi dengan baik. Nah, berarti sudah menyadari dong nggak butuh tetap. Kalau dilihat dari bisnis yang digeluti dengan manajemennya itu nyambung, memang
Cek kalau Mbak Dea. Kayaknya ini ya sinyalnya mungkin ya. Ya. Tes. Oh ya, aman. Tes. Udah? Tes. Aman. Masuk, Mbak. Oke. Kalau dilihat dari bisnis yang Axel geluti, itu membutuhkan manajemen tentu, ya. Kalau saya sarankan tetap kuliahnya diselesaikan, bisnisnya juga jangan ditinggalkan. Kalau memang itu sudah cuan, nggak usah ditinggalkan, tetap dijalani. Memangnya mengganggu antara bisnis dengan kuliahnya? Sebenarnya nggak ganggu sih, cuman kayak ada faktor ketiga aja. Nah, entah itu ada kata-kata malas lah dari muncul di kepala, kayak misalnya, wah aku habis ngurusin ikan, terus mau ngeliat buku, mau ngapal materi itu kayak berat tuh. Oke, itu namanya malas, berarti bukan dari harus memilih kuliah atau sekolah. Bukan harus memilih bekerja atau sekolah gitu kan. Cuman itu dari dasarnya dari Axel sendiri sih kalau saya lihat. Kalau saya sih secara ini lanjutin lah, selesaiin dulu. Toh juga udah skripsi, tinggal berapa lama kan, nggak lama lagi. Jadikan itu motivasi, jadikan itu kayak motivasi untuk kamu untuk bisa bisnis lebih baik lagi. Dengan ilmu yang kamu punya, kamu bisa bisnis yang lebih baik lagi gitu. Karena manajemen tuh penting untuk segala kerjaan sih sebenarnya, nggak cuma jualan ikan kan, bisa untuk yang lain juga kan. Sayanglah, tinggal dikit soalnya. Lanjutkan, so. Oke. Sip deh. Kasih Mbak Dea, Mas Gigi. Mungkin kita mulai masuk ke sesi tanya jawab ya. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, atau mau sharing, mungkin bisa chat di chat room-nya Zoom atau chat di WhatsApp group. Tapi dikasih namanya ya, teman-teman. Jadi nama garis miring pertanyaan gitu. Ini udah ada pertanyaan yang masuk dari Hendrik. Dari Eci. Mas Gigi dan Mbak Dea, hal apa yang memotivasi sehingga berani mengambil langkah untuk membuka usaha? Siapa yang memotivasi ya? Nah ini sebenarnya bisa nyambung dengan yang tadi. Kalau memang mampu membagi waktu usaha dan kuliah ya kenapa tidak? Tapi kalau memang kesulitan dan tanggung jawabnya memang kuliah ya kuliah dulu. Atau memang bisnisnya sebenarnya wis menjanjikan banget udah. Karena saya punya teman juga banyak yang akhirnya ini ya apa ya, nanti bisa dibayangkan sendiri ya, ada yang memang bisnisnya udah oke, kemampuannya untuk berini juga udah oke, akhirnya kuliahnya juga ya nggak ini, tapi itu karena dia punya pilihan lain dan dia kerja keras untuk pilihannya itu ya, ada tanda kutipnya, jangan terus ditiru kita males-malesan gitu. Bukan gitu maksudnya. Nah ini tadi balik ke pertanyaan tadi, malah lupa aku apa tadi saya. Hal apa yang memotivasi sehingga yang memotivasi itu sebenarnya ini kalau soal pendapatan ya memang dulu saya itu sering freelance gitu ya, karena udah awal-awal setelah kuliah itu udah jarang dapat uang saku dari orang tua gitu. Maka saya ngisi waktu terus nambah uang saku itu dari kerja freelance, dari les, dari MC itu. Nah, salah satunya juga dari usaha bikin kaos. Karena kalau bikin kaos itu dulu anggapan saya itu simple gitu. Tinggal kadang bisa pre-order, jadi orang bayar dulu baru kita bikinkan, lalu
Saya bisa cek ombak dulu, saya bikin desainnya, saya lempar ke pasar, banyak yang senang nggak. Kalau enggak ya saya nggak jadi bikin. Kalau senang ya ini. Nah, motivasi awalnya emang karena saya butuh pemasukan untuk kuliah, untuk uang saku gitu. Awalnya karena itu. Oh gitu. Jadi karena memang kebutuhan gitu ya jadinya. Kebutuhan karena keadaan. Karena keadaan yang memaksa gitu ya. Hmm. Jadi mengambil langkah untuk membuka usaha. Oke. Hmm. Kalau Mbak Dea, Kalau saya motivasinya apa ya? Seperti yang saya ceritakan di depan sih sebenarnya semua ngalir aja. Awalnya nggak mau usaha itu, tapi jadi usaha itu karena didorong oleh orang-orang yang mau membeli roti saya. Motivasinya sih lebih ke karena saya nggak diizinkan untuk keluar kota cari kerjaan di kantoran gitu-gitu, orang tua saya nggak ngizinin, ya sudah mau nggak mau kerja harus ini kan usaha sendiri gitu. Nggak ada nggak apa ya motivasi lainnya sih nggak, ya itu sih dorongan dari orang-orang yang bilang rotinya enak gitu aja. oke. Menarik. Terus ini ada lagi yang nanya, Noel, bagaimana tanggapan Mbak Dea dan Mas Gigi dengan usaha yang pasti ada orang yang memandang sebelah mata saja atau bahkan sampai muncul ucapan kayak gitu doang, kok mahal? Nah, gitu. Jadi kayak disepelekan gitu ya, lebih disepelekan. Pernah nggak Mas Gigi atau Mbak Dea ngadapin situasi kayak gitu? Jadi kayak mungkin menawarkan barang ke konsumen, terus tiba-tiba ditanggapin sama konsumen, ih kayak gini doang kok mahal sih gitu. Oke, saya sih nggak memandang orang yang memandang sebelah mata saya, gitu. Jadi ya nggak terlalu saya pikirkan. Seumpama ada ya udah nggak umpama. Yang penting nggak usah baper gitu. Bisnis usaha itu jangan baper. Oke. Gitu. Tapi pernah ya ngadepin model-model kayak gitu ya Mas? Pernah. Dan dan ya saya nggak mencoba untuk ini juga marah atau apa itu enggak ya. Tak tanggapi biasa. Saya cukup mengelola komunikasi dengan konsumen. Saya anggap ya ini anggapan saya. Anda tahu teman-teman yang pernah beli di tempat saya itu saya cukup mengelola konsumen dengan baik menurut saya. Saya berkomunikasi, saya bahkan nanyain kalau mereka masih kebingungan soal ukuran gitu biasanya saya jawab juga panjang lebar gitu. Bahkan kalau memang nggak jadi beli juga tidak masalah. Tiba-tiba juga saya pernah kaget juga tiba-tiba ada yang chat gitu yang WhatsApp cuma harga dalam tanda tanya gitu doang aja. Banyak banget lah kalau saya ceritakan banyak banget tapi ya udah itu apa hanya tersimpan di memori HP saya dan itu nggak pernah saya coba untuk ini di medsos atau ini ya atau eh, saya ceritakan apa enggak ya memang macam-macam ada yang macam-macam bisa jadi ya mereka sebenarnya pengen tapi memang pas enggak ini atau ya macam-macam lah tapi tetap saya tanggapi saya dengan baik menurut saya. Berarti ini Mas Gigi ciri-ciri bisnismen yang cool gitu ya. Jual mahal. Ya Kira yang gratis. menghormati konsumen. Oh, konsumen adalah raja. Gitu Raja. ya. Nah, saya adalah ratunya. Oke, kalau Mbak Dea menanggapi pertanyaan dari Mas Noel tadi. Oke, ya pernah jelas produknya dicap mahal gitu kan. Cuman saya ya
nggak gimana-gimana, ya saya tanggapin baik-baik. Oh iya, nggak apa-apa Pak, Bu, kalau memang di sebelah sana ada yang lebih murah dari saya, yang Bapak Ibu lebih suka gitu kan. Cuman biasanya sih saya bilang di situ bahwa keunggulan produk saya di sini loh Pak, gitu. Jadi ini mahal karena ini loh Pak, gitu. Kalau saya sih selalu jelaskan kualitasnya sih, kenapa kok ini mahal gitu. Dan mereka sih ya kalau emang yang sudah mencicip akhirnya ya tahu gitu loh kenapa mahal gitu. Lebih ke seperti itu sih ya. Cuman nggak dibaperin itu tadi seperti yang Mas Gigi bilang. Jualan itu memang nggak boleh baper. Orang mau beli sekali, setelah itu nggak beli lagi juga kita nggak bisa baper juga, nggak bisa ini juga. Ya sudah, itu hak mereka gitu loh. Kita cuma bisa berusaha untuk lakukan yang terbaik aja untuk konsumen. Kalau konsumen menerima gimana-gimana, ya kita tetap terima baik, gitu aja. Tapi pas dengar kata-kata konsumen bilang gitu, kuping rada panas ya kayaknya. Ya, sebel, tapi ya sedikit lah. Karena memang biasa sih, seperti itu tuh dalam bisnis pasti terjadi lah. Resiko ya. Ya. Jadi itu jadi masukan aja. Jadi biar kita nggak baper tapi tetap kita pikirin kenapa ya dia ini ya, kenapa dia ngomong gitu ya, kenapa ya? Iya sih. Betul Mas Kiki. Ya tetap kepikiran, cuma nggak usah terus ini ya. Baper. Nggak usah. Pokoknya kita terhadap mereka tetap baik gitu. Oh iya, kalau ada yang mau tanya, saya punya kaos, kalau mau silakan. Ukurannya nanti boleh milih, tapi cuma ada 2. Nanti biar dikirim kampus ministry lah ya. Kalau dari luar kota atau luar pulau. Tuh teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kevin udah dijawab, berarti ke Yosepin. Untuk Mbak Dea dan Mas Gigi, saya mau tanya, suka duka mulai bisnis gimana? Terima kasih sebelumnya. Yosepin Leoni. Nah, suka dukanya gimana tuh Mas Gigi? Sama Mbak Dea. Mungkin bisa Mbak Dea dulu. Sukanya ya jelas kalau pas dapat pesanan banyak itu suka. Selain itu juga lebih sukanya lagi kalau tiba-tiba ada orang bisa bilang ke kita kalau produknya enak gitu. Itu wah, rasanya di hati itu udah happy banget. Mau itu dia besoknya beli lagi atau enggak tuh, pokoknya ketika dia sudah bilang sama saya secara langsung rotinya enak, itu udah wah, rasanya udah seneng banget. Untuk apalagi ya, kalau dukanya ya kalau pas sepi, penjualannya menurun, rotinya sisa-sisa, ya itu pasti dukanya di situlah. Terus kalau gagal bikin kue, itu juga duka. Kita harus ngulang soalnya mau nggak mau. Terus apalagi ya dukanya? Ya itu sih mungkin kayak gitu-gitu. Sempat rugi nggak, Mbak? Oh sempat, jelas. Ruginya ya, parah. Juga ya nombok lah maksudnya, istilahnya kan belum ini nggak masuk dengan hitungan yang terjual dengan yang ini. Pasti pernah lah, pasti dalam bisnis pasti ada seperti itu. Ya itu kan di saat down itu tadi ya yang sudah kita bahas sebelum ini.
Oke. Ini lalu si Yosep ini nanya juga, terus tipsnya itu gimana cara mempertahankan bisnisnya? Tips mempertahankan. Gimana ya mempertahankan ya? Kalau dari Mbak Dea tipsnya gimana? Kalau dari saya sih karena saya buka toko, ya mempertahankannya ya dengan mengatur ini ya, kayak masa pandemi gini ya saya mengurangi produksi dibanding masa-masa nggak pandemi gitu kan. Terus lebih ke mengatur apa ya istilahnya, jadi yang kita bikin juga nggak selengkap waktu nggak pandemi gitu kan. Jadi yang dibikin ya yang laku-laku, yang memang orang suka gitu. Ya bertahannya seperti itu sih. Kalau Mas Gigi bisa kasih tips dan trik ke teman-teman nggak buat mempertahankan bisnisnya? Iya. Ini sebenarnya pertanyaan yang klise gitu ya, setiap kali ditanyakan, cuma jawaban pertanyaan yang klise ini seringkali susah. Walaupun gitu-gitu aja tapi seringkali susah. Suka duka ya pasti suka duka itu ya, yang kaosnya pakai salah ukuran atau apa, atau bolong atau apa, atau ini, tapi ya itu selalu ada di dalam usaha ini. Apalagi usaha kecil gitu, usaha yang modalnya pas-pasan, usaha yang kita itu bukan pengusaha gede yang modalnya selalu ada, jadi gagal bisa ganti lagi, gagal ganti lagi. Kita kan usaha kecil yang ya dari modal itu aja gitu. Ternyata ya dari itu aja. Nah, bertahannya itu ya selalu ini mengaktualisasi bisnis kita ya. Sedang sekarang online ya kita kembangkan di online. Orang sedang suka dengan apa sesuatu kita ikuti, meski kita tetap punya prinsip di usaha kita gitu. Tapi usaha yang saya boleh cerita ya, usaha yang saya jalan ini kan usaha yang apa ya, bisa dikatakan dalam tanda kutip bisnis idealis gitu. Jadi bukan bisnis yang saya lihat peluang untuk pas lagi sedang ngehits atau apa. Ini bisnis yang saya nggak tahu dia bisa turun tahun berapa, akan menurun atau apa, tapi sejauh yang saya pikirkan memang kaos itu selalu ada di setiap zaman. Dia akan terus, orang tetap senang menggunakan kaos. Bahkan di acara-acara resmi pun itu orang tetap pakai kaos. Maka ini bisnis yang memang tidak kenal waktu gitu. Saya tidak melihat baru ngetren atau apa untuk kaosnya, tapi kalau untuk desainnya memang bisa mengikuti dengan tren yang ada. Dan ngomongin tipsnya ya selalu berkembang sesuai dengan zaman, semangat zamannya itu kita harus ngikutin itu. Apalagi bisnis-bisnis yang seperti yang saya jalani gitu sih. Jadi memang harus inovatif ya, jadi buat nyesuaiin konsumen tiap harinya, jadi orang juga nggak bosan gitu ya mungkin ya. Ya, tapi sebenarnya ini sebenarnya bagian paling ini pengalaman saya, bagian paling penting dalam membangun usaha itu ya di awal. Bagian awal itu harus memang siap, harus dipikirkan matang, biar nanti ketika di awal itu ada sesuatu, maksudnya bikin down atau apa, kita nggak jatuh gitu, kita nggak sangat ini, tapi kita tetap jalan, tetap akhirnya menemukan polanya gitu. Kalau saya sendiri, saya merasa sudah menemukan pola memang, meski masih naik turun ya, masih suka duka itu masih selalu ada gitu. Cuma saya sudah menemukan polanya.
saya sudah memang akan bertahan. Begitu. Oke, ini kayaknya ada Kevin ini penasaran sama baju apa yang Mas Gigi itu. Nanti bisa dicek aja Vin di IG kios Ya. Gigi. Ya. Atau cek di Tokped gratis ongkir. Mantap. Ya, mungkin bisa dilihat di ini aja ya, di Instagramnya gitu nanti. Instagram. Kayaknya akan terjawab langsung ketika lihat beberapa desainnya lah, langsung akan tahu apa yang dijual. Oke. Kios Gigi. Kios Gigi. Atau nanti mungkin aku bisa ceritalah sedikit lah ya kios Gigi, apalagi gitu ya lah ya, biar mungkin pada enggak ini ya. Oke. Pada enggak bertanya-tanya gitu. Oke. Ini masuk ke pertanyaan berikutnya, ada Tobias. Buat Mas Gigi, apakah dalam bisnis ada hambatan? Apa yang pernah dihadapi Mas Gigi? Itu ada hambatannya nggak? Pernah Mas Gigi alami nggak dalam bisnis? Ya, ya selalu melekat dalam bisnis sehari-hari ya hambatan itu ya. Dan bentuknya bisa macam-macam. Kalau bisnis kaos itu ya bentuknya bisa tadi salah sablon. Kemarin baru aja saya salah sablon. Jadi vendor saya di kaosnya itu ada percikan tinta lain gitu ya. Jadi sedikit kotor, lalu akhirnya diganti. Tapi biasanya selalu diganti oleh vendor, selalu diganti. Kalau ada komplain selalu diganti. Dan saya memang kalau ada sedikit cacat produksi gitu ya katakanlah ya, itu biasanya saya komplain agar tidak mengecewakan konsumen. Karena pasti saya dapat komplain juga dari konsumen. Jadi sebelum saya dapat komplain dari konsumen, saya perbaiki dulu. Nah, hambatannya pasti selalu ada, tapi ya itu tadi. Saya biasa kalau sedang ini ya bagi orang Katolik ya berdoa gitu. Lalu saya tinggal tidur. Jadi justru malah ketika sedang parah-parahnya gitu ya, itu relax dulu aja, relax dulu. Nanti bangun tidur atau kita udah siap dihadapi lagi. Oh gitu ya. Tarik ulur. Oh, tarik ulur. Kalau langsung dihadapi biasanya jawaban kita ngaco nanti. Yeah. Terus kadang malah ada emosi yang muncul gitu. Jadi relax dulu. Karena memang perlu waktu ya. Ya, perlu waktu. Seperti cinta. Masuk Waiko. Emang pas itu Mas Gigi paling parah dapat kritikan apa dari konsumen? Nah, sejauh ini sih belum sampai ada yang sangat parah-parah banget. Karena kalau memang nanti parah banget biasanya akan saya ganti gitu. Karena jumlahnya kan juga nggak banyak gitu ya. Saya masih mampu untuk mengganti. Kecuali 2000 pieces gitu ya, saya pusing. Tapi kan karena masih usaha kecil, jadi ada kesalahan sedikit masih bisa saya ganti. Itu yang jadi hubungan antara penjual dan pembelinya jadi akan baik-baik aja terus. Mungkin Mas Gigi sama Mbak Dia nanti bisa collab gitu, usaha clothing-nya sama usaha bakery-nya gitu, kayaknya matching deh. Boleh. Saya senang roti soalnya. Saya mau beli. Mau ke tempat Mbak Dia. Boleh Mas Gigi, saya tunggu. Siap. Wah, mantap nih. Ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada Aurelia. Untuk Mbak Dea dan Mas Gigi, Kak mau nanya nih, kalau buka bisnis pasti perlu mempertimbangkan competitive advantage, kan ya? Boleh diceritain nggak Kak, dari masing-masing bisnis Kakak itu competitive advantage-nya itu di mana, struggle-nya selama ini apa saja?
mana sih tadi? Selama ini apa aja dan how to overcome to struggle, soalnya udah cukup banyak bisnis di bidang bakery dan kaos secara online. Thank you, Kak. Wah, ini yang nanya Bule nih kayaknya. Mungkin Mas Gigi sama Mbak Dea bisa menanggapi. Ya. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat dulu di kios Gigi juga ya, apa yang memang saya kerjakan itu. Saya memang mengerjakan sesuatu yang dikerjakan orang lain juga. Orang-orang banyak yang usaha dengan kaos, usaha dengan desain gitu ya, dengan tulisan-tulisan, quote itu kan orang-orang juga usaha itu gitu. Maka apa kompetitifnya? Apa yang membedakan juga? Nah, saya mau menjual sesuatu yang bagi saya beda dengan yang lain. Nah, teman-teman mungkin bisa itu lihat di IG-nya kios Gigi juga. Nah, di situ itu memang seperti yang saya katakan tadi di awal, itu memang usaha ideal dalam tanda kutip, memang bisnis idealis gitu. Nah, bisnis usaha yang melekat pada apa yang saya kerjakan sehari-hari. Saya senang berkomedi, maka desain-desainnya juga menyesuaikan desain-desain komedi. Dan desain-desain komedinya juga bukan lucu-lucu, bukan plesetan, maksudnya bukan plesetan yang lucu-lucu gitu. Tapi memang saya bikin kaos campaign sebenarnya itu. Itu sebenarnya campaign memperjuangkan komedi gitu ya. Maksudnya gini, agak susah untuk menjelaskan. Jadi itu kaos campaign untuk menunjukkan bahwa komedi itu juga bisa buat healing, karena ada desain yang hidup yang tidak tahan diketawai, tidak asik. Hidup yang tidak tahan diketawai, tidak asik dihidupi gitu ya. Nah, itu dari Romo ini juga saya dapat quote-nya itu. Saya kolaborasi juga. Nah, itu kan apa ya? Jarang orang yang bikin kayak gitu ya. Lalu diam ditindas atau bangkit melawak itu kan, orang ini jarang ada orang bikin itu, maka saya ngambil celah di situ, ngambil celah, tetapi sekaligus sesuatu yang dekat sama diri saya. Jadi apa ya, yang bikin struggle justru di situnya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, yang poin utamanya justru di awal ketika baru buka usaha. Itu paling poin penting. Udah punya konsep belum? Udah ini belum? Udah ini belum? Udah dipikirkan. Nah, saya tidak yang memikirkan sangat ini ya, tapi itu memang ngalir aja, ngalir karena saya ambil bagian dari apa yang saya kerjakan. Jadi kayak ngalir gitu. Saya memang senang komedi, usahanya komedi, jadi kan sejalan. Nah, itu saya nemu konsep, nemu namanya juga sangat dekat sama hidup saya, nama saya sendiri. Nemu konsep, tapi dengan nama saya sendiri pun orang kalau googling di internet nggak ketemu itu nama kios Gigi. Nah, ini sesuatu yang beda, tetapi sesuatu yang dekat juga. Nah, itu sesuatu yang beda, sesuatu yang dekat. Saya bikin tagline, saya bikin packaging, bikin logo yang simple, yang sesuatu yang dekat juga. Nah, nanti teman-teman bisa lihatlah di IG-nya kios Gigi apa yang saya kerjakan itu. Simple, sederhana, tapi yang simpel, sederhana, beda, tetapi nggak jauh-jauh lah sama kita. Nah, itu bisa teman-teman lakukan di lingkungan teman-teman sendiri, dengan konteksnya sendiri, dengan tema sendiri, konsepnya sendiri. Gitu sih saya. Malahan dengan itu kayak jadi nilai plus buat usaha Mas Gigi ya.
Jadi kayak Mas Gigi bisa menyisipkan beberapa humor Mas Gigi yang Mas Gigi pikirkan di baju itu. Gitu nggak sih? Bisa, sebenarnya bukan materi-materi humor saya, tapi sebenarnya itu bukan apa ya yang ada di kaos saya, tulisan-tulisan ini ya, tulisan. Nah, ini itu bukan materi-materi yang melekat pada materi-materi komediku, tapi aku melihat situasi yang ada gitu. Saya melihat situasi yang ada ini ada. Kayak contoh kalau apa, saya bikin juga baju rohani. Sebenarnya kios gigi bukan kios kaos rohani ya, tapi karena saya juga orang Katolik. Nah, ini memang sesuatu yang dekat-dekat lagi sama hidup saya, sama apa yang saya kerjakan. Saya bikin kaos yang simpel. Nah, ini tulisannya Bunda Maria doakanlah kami. Nah, ini simpel banget karena saya lihat di toko-toko kaos rohani gitu, kalau kita ke Sendang Sono atau ke tempat-tempat ziarah gitu, selalu yang dijual itu kan biasanya kaos gambar Yesus dan Maria dari foto gitu ya, dari foto ya, klasik gitu ya, gambarnya klasik gitu. Nah, saya cari celah yang biasa orang katakan juga toh, di gereja kan orang katakan itu ya, di doa orang katakan itu, tapi jarang orang yang memikirkan untuk bikin kayak gitu. Akhirnya saya bikin aja, dan sangat simpel, dekat dengan kita, simpel tapi beda. Menarik sih. Aku juga kayak, wow, doakanlah kami. Wah, keren banget sih Mas Gigi. Kalau dari Mbak Dea, tanggapannya untuk menanggapi pertanyaan tadi si Aurel ya. Iya, tadi apa ya pertanyaannya? Bertahan dalam persaingan ya istilahnya. Iya. Iya, bakery cukup banyak memang. Di daerah saya sendiri aja ada dua bakery sudah. Jadi 3 bakery dalam satu jalan istilahnya gitu. Yang membuat bertahan apa ya? Ya kita punya kualitas, kita punya sesuatu ciri khas rasa dari roti itu. Terus mungkin juga apa ya, sama ya rezeki masing-masing itu sudah diatur sama yang di atas gitu ya istilahnya. Jadi mau kita punya saingan satu jalan banyak toko juga Tuhan itu pasti tetap kasih lah gitu. Iya sih, benar ya Mbak ya. Cuman kalau boleh tahu, Mbak tuh bakery-nya lebih ke... Oh, berarti memang bakery yang menyediakan kayak kue tart, terus kue kering. Ya, umum bakery umum di Jogja gitu lah. Rencana bikin cabang nggak, Mbak? Roti, ada cake, ada kue kering. Saya biasanya pas ini aja sih, Idul Fitri sih, momen-momen puasa Idul Fitri itu sih biasanya. Kue tart biasanya saya by order aja, nggak ready terus gitu loh. Oke. Rencana ada bikin cabang nggak, Mbak? Apa? Rencana ada mau buka cabang lagi nggak? Untuk saat ini belum. Ya, doakan semoga ke depan bisa gitu ya. Amin. Amin. Oke. Mungkin ada lagi nggak ya teman-teman yang mau nanya ya? Kayaknya nggak ada ya. Oke. Silakan. Mungkin kesimpulan yang aku bisa tarik sih, semua usaha atau pekerjaan yang kita lakukan itu bisa berasal dari manapun. Salah satunya itu dari hobi.
Namun apapun usaha atau pekerjaan yang kita lakukan itu perlu kesetiaan ya. Kesetiaan, semangat pantang menyerah, dan selalu bersyukur dan berpegang pada Tuhan. Kita juga memerlukan bantuan dari orang lain. Untuk itu kita perlu memiliki semangat untuk berkomunitas atau berteman. Hal ini karena setiap usaha atau pekerjaan yang telah kita lakukan perlu campur tangan Tuhan dan sesama. Setuju nggak tuh? Setuju. Oke. Udah cocok jadi promo minister. Wah. Enggak, ini tadi kata-katanya Amin buat ya ini. semuanya ya yang di CM amin ya. Jangan dong. Nah, Biarkan Tuhan yang memilih. ya Tuhan pasti memilihmu. Kok jadi kayak kelihatannya Anda yang memilih? Oke, mungkin sampai situ dulu pertemuan kita pada hari ini. Selamat sore, terima kasih Mbak Dea, Mas Gigi atas waktu yang telah diberikan, dan terima kasih juga buat teman-teman yang telah meluangkan waktu. Sebelum kita tutup, mungkin alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Mohon bantuannya, doa akan dipimpin oleh Saudara Eci. Oh iya teman-teman, nanti yang tadi bertanya, nanti kampus ministry yang pilih aja. Silakan siapa yang dapat kaosnya. Oke. Baiklah, selamat malam teman-teman semua. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Doa akan saya bawakan dalam tata cara agama Katolik. Bagi teman-teman yang beragama lain, silakan menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kegiatan Wonders pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, semoga apa yang telah dibagikan oleh kedua narasumber dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami ke depannya. Kami juga ingin berdoa bagi Mas Gigi dan Mbak Dea yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan berbagi pengalamannya. Semoga Engkau senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Ya Bapa, semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Dikaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Ci. Oh ya, teman-teman, sebelum kita berpisah, nanti follow IG Kios Gigi juga. Terus nanti kalau tertarik sama bakery-nya bisa datang kemana, Mbak Dea? Di Jalan Parangtritis nomor 68. Di Gojek juga sudah ada, di GoFood. Oh, di GoFood ada tuh teman-teman, jangan lupa pesan, jamin enak, garansi seumur hidup. enggak ya. Wah, saya merusak. Basi kalau seumur hidup nanti. Garansi enaknya sih seumur hidup, tapi garansi umur rotinya nggak seumur hidup ya. Oh iya, bener. Jangan lupa juga follow medsosnya Kios Gigi, terus lihat-lihat reviewnya di Instagram. Teman-teman juga sering-sering cek di medsosnya Kampus Ministry karena Wonders itu banyak edisinya teman-teman, dan banyak edisi yang menarik. Oke, sampai situ dulu. Oh ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa presensi ya. Presensi ada di chatroom Zoom. Sebelum kita pisah, mungkin kita foto dulu ya. Oke, on cam teman-teman bisa. Udah on cam dulu, semuanya on cam. Kita foto dulu.
Oke ya. Oke. Dalam hitungan ketiga senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ada yang ngedip kayaknya ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Wonder Race berikutnya. Dadah. Terima kasih Mas Gigi, Mbak Dea. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih ya teman-teman. Oke, siap. Terima kasih ya teman-teman. Mohon izin mundur. Baik, baik. Siap. Makasih Anselmus Emo Goin. Udah? Sel? Oke, sip. Kasih ya Mas Gigi, Mbak Siap. Dea. Mbak Dea, terima kasih teman-teman semua. Sama-sama Pamit Mas G. Gigi. Oke. Sukses terus. Sukses terus juga untuk Mas Gigi. Terus Nih. gigih ya Mas ya pokoknya. Sama-sama Mbak. Terus dia pokoknya. Masuk. Oh iya, ini ada Mas Antun juga. Oh iya. Terima kasih Mas Anton, Romo, Rumanto. Ya, ini Terima Romo kasih. malah belum muncul loh tadi, nggak bicara Romo. Sorry, terima kasih banyak Dia, Mas Kiki, terima kasih. Terima kasih Romo. Yang Sama terima kasih kesempatannya. Terima kasih, Kiki, Dia. Sukses selalu ya. Sukses selalu. Ya, sama-sama Antonius, terima kasih. Ya, Mas Anton, terima kasih. Bu Ingrid, terima kasih Sama-sama. semuanya. Sore, Pak Romo. Ya, Bu Ingrid, terima kasih sudah. Terima kasih Bu Ingrid. Sama-sama, saya yang terima kasih. Ketemu sama yang orang gaptek ya, dia ya. Iya, Bu. Bu Saya Ingrid pamit sudah ya. DP200. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Sukses ya. Mas Kiki, Dia. Caca ikut lagi. Ketemu lagi lain waktu. Saya end meeting semua ya. Ya, N promo. Ya.